Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi thumma ila al-aba'i wa akhwanihim min al-anbiya wal mursalin thumma ila azwajihi wa ashabihi wa ahli baitihi tayyibin tahirin thumma ila arwahil muhajirin Allah ila Rasulillah Muhammad Isa wa sayyidina Rasulullah Allahumma kubina muqaddam Muhammad bin Ali wa ala alihi wa sahbihi al-alawi wa thumma ila arwahil عبد الرحمن بن محمد السجاد وهو عبد الله بن ابو بكر الاكبر ومن ابو بكر بن عبد الله بن الزلمي وثم الى الامام الفخر وجود الشيخ بكر بن سالم وعطيه بن سالم وثم الى الهم احمد بن محمد الفاتح الصاحب الله الرحمن بن محمد الجوزي المولى ارشد وحبيب يوسف بن عبد الحسن بن محمد بن يوسف بن عبد الحسن وثم الى الامام بن قطب الانفاس الحبيب بن عبد الرحمن الرقاص حبيب بن عبد الله الراس وثم إلى الإمام القطب الأنفاس وقوة العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن عبد محمد الحداد وثم إلى الإمام القطب وذكرتنا في علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن سهل حديث صاحب المولد وثم إلى الإمام القطب صاحب الدار الهدي أبو بكر بن محمد الصداق صاحب درسة وثم إلى صاحب الولاية صاحب المدار الحبيب عبد الله بن محسن العطاس مولى إنسان بوغور وحبيب حسين بن أبو بكر الأدروس صاحب الوبتا وثم إلى الحبيب صالح بن محسن الحامي صاحب الوبتا وثم إلى صاحب المجلس الحبيب عمر بن حامد العطاس وثم إلى أرواح آخر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والتعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita diguyur dengan hujan. Alhamdulillah, hujannya hujan rahmat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua semangat untuk bisa menerjang apapun halangannya sehingga kita bisa datang untuk belajar, menuntut ilmu, menuntut syariatnya Allah Subhanahu wa taala, syariat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan segala puji buat Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa itu di dalam hati kita dari dulu sampai sekarang. Dari zaman kita belajar sampai zaman kita mengajarkan apa yang kita punya, Allah nggak cabut rasa itu. Maka itu adalah satu hal yang patut untuk kita syukuri. Yang kadang-kadang bahkan juga sebagian orang kalah dengan perasaan, dengan kondisi-kondisi yang menghalangi. Nah, alhamdulillah kita juga punya bagian sudah punya pasangan hidup. Pasangan hidup kita juga masih justru sejalan sama kita. Buat kita merestui untuk kita bisa datang ke tempat-tempat kayak begini, dan ini merupakan suatu nikmat dari Allah yang kalau nggak kita syukuri takutnya nanti Allah cabut. Makanya hal-hal seperti ini perlu untuk kita syukuri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang memang dari awal penciptaannya, dari penciptaan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dia adalah zat, adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kewajiban bagi orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa salawat dan salam itu juga tercurah kepada keluarganya yang disucikan, kepada sahabatnya yang dimuliakan, dan kepada para pengikutnya yang tetap dalam langkah yang mereka lakukan dalam kecintaan sampai di akhir zaman. Semoga Allah menjadikan kita semua yang ada di sini dan mereka yang mungkin berhalangan hadir karena keadaan bagian daripada orang-orang seperti itu, orang-orang yang dikelompokkan sebagai pecinta Rasulullah SAW. Maka malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di kitab Ad-Difa tentang di pekan lalu kita bahas tentang masalah tawassul, tabarruk, antara tawassul dan tabarruk ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang orang tua Nabi. Ini pembahasannya sebetulnya sangat tidak layak lah kita ini membahas seperti ini, karena tuduhannya sangat keji. Kalau tuduhan yang sama kita dituduh syirik, kita dituduh macam-macam, ini sudah hal yang biasa. Tapi kalau sampai menuduh orang tua Rasulullah SAW sebagai orang yang syirik, dituduh masuk neraka, nah ini adalah satu hal yang cukup berat tuduhan itu. Kalau nggak mau mencintai Nabi Muhammad sebagaimana kecintaan kita, nggak ada masalah. Jadi mereka mencintai Nabi Muhammad ya sekedarnya aja, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah sampai menuduh yang bukan-bukan, bahkan kepada orang tua Nabi dituduh, nah ini satu hal yang sangat berbahaya. Makanya perlu untuk kita sedikit jelaskan, mudah-mudahan bisa menggugah supaya orang-orang itu tidak sembarang dalam menuduh kepada Rasulullah SAW. Ya, mereka orang yang menuduh, mereka mengatakan dalam kitab sahihnya Imam Muslim radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis an Anas anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi qala finnar walamma gabi da'ahu faqala inna abi wa abak finnar. Sahih Muslim dari Sayyidina Anas bahwasanya ada satu orang laki-laki datang sama Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina abi? Di mana ayahku? Maksudnya kedudukan ayahnya. Kemudian Rasulullah SAW beliau menjawab, finnar, dia ada di neraka. Karena ayahnya wafat dalam keadaan menolak keislamannya Rasulullah SAW. Kemudian itu orang mau jalan dalam keadaan hati yang hancur. Kemudian Rasulullah memanggilnya, da'ahu faqal. Kemudian Rasulullah memanggilnya dan Rasulullah berkata kepada orang itu, inna abi wa abaka finnar. Sungguh bahwa ayahku abi wa abaka finnar. Ayahku dan ayahmu adanya di neraka dua-duanya. Hadis riwayatnya Imam Muslim. Di dalam bagian lain dari kitabnya Imam Muslim juga meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, zaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah gabra ummihi, ke kubur daripada uminya Sayyidah Aminah. Fabaka, kemudian Rasulullah SAW menangis. Wa abka, kemudian yang membuat orang yang ada di sekelilingnya juga ikutan menangis. Man haulahu wa abka man haulahu, dan membuat menangis orang yang ada di sekitarnya. Baga lasta'dzantu rabbi, kemudian aku meminta izin kepada Tuhanku, kepada Allah Subhanahu wa taala, fi an yastaghfira laha, untuk memohonkan ampun bagi ibuku. Walam yu'dzanli, tapi Allah tidak mengizinkan. Wasta'dzantuhu fi an azura qabraha, tapi kemudian Rasulullah setelah tidak diizinkan, Rasulullah meminta izin untuk menziarahi ibunya, kubur daripada ibunya.
fa'udhina li. Kemudian itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fazurul kubur, maka berziarahlah kubur, fa innaha tudzakkirul maut, maka berziarahlah kalian karena itu bisa mengingatkan kalian akan kematian. Dari dua hadis ini dipakai sama beberapa orang untuk menunjukkan sebagai dalil bahwa kedua orang tua Nabi, ayah dan ibunya, ada di neraka. Yang satu dibilang abaka wa abi finnar, itu menunjukkan bahwa ayahnya Rasulullah itu ada di neraka. Kemudian yang kedua, masalah ibunya Nabi itu ada di neraka karena Rasulullah nggak boleh mintakan ampunan untuk ibunya. Nah, kan ini muskilah, bener nggak nih difahaminya seperti itu? Bener nggak nih difahaminya seperti itu? Kemudian dijawab ini, kaum Asy'ariyah dan jumhur Syafi'iyah, itu ditutup aja kali berdua. Ya. Kaum Asy'ariyah dan jumhur Syafi'iyah menetapkan bahwa mereka orang-orang yang wafat pada masa fatrah, pada masa belum diutusnya Rasulullah SAW, mereka termasuk golongan orang-orang yang selamat. Ini didasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan di dalam surat Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa sebelum orang-orang, kami tidak akan menyiksa orang-orang sebelum kami mengutus Rasul kepada kaum tersebut. Jadi Rasulullahnya kan, kalau orang tua Nabi ini, kalau orang tua Nabi, Rasulullahnya belum lahir, abahnya sudah meninggal. Jadi kan nggak akan menerima kerasulannya Rasulullah SAW, karena emang belum ada nabinya. Ibunya Nabi meninggal waktu Nabi usia kurang lebih 6 tahun. Rasulullah juga belum diutus sebagai Nabi. Jadi kalau berdasarkan daripada ayat ini, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, maka orang tua Nabi itu selamat dari siksanya Allah. Karena apa? Karena belum diutus Rasul kok buat mereka. Nah, ini perlu difahami dulu bahwa kalau ada antara hadis dengan Al-Quran yang seolah-olah bertentangan, ini bukan salah satunya kemudian harus dijatuhkan. Wah, hadisnya nggak sahih nih, masa bertentangan sama Al-Quran? Belum tentu. Boleh jadi yang salah adalah cara kita dalam memahaminya. Ya, jadi kadang-kadang orang melihat itu hadis yang satu dengan hadis yang lain bertentangan, padahal ini sama-sama hadis sahih misalnya. Kok bertentangan? Kok bisa? Enggak. Yang salah bukan hadisnya. Yang salah bagaimana cara kita bisa memahami kedua hal tersebut. Karena kita meyakini bahwa Rasulullah itu nggak mungkin punya sifat seperti itu. Ya. Orang tua Nabi wafat sebelum beliau diutus sebagai Rasul. Itu kan sepakat kita semua. Mau kaum apapun, itu pasti sepakat bahwa beliau belum diutus sebagai Rasul. Maka kalau berdasarkan daripada ayat ini, berarti mereka termasuk sebagai ahlul fatrah, termasuk orang-orang yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga nggak ada keterangan yang jelas bahwa mereka, orang tua Rasulullah SAW, itu pernah melakukan perbuatan syirik. Nggak pernah ada keterangan yang menyebutkan bahwa mereka penyembah berhala. Nggak ada. Bahkan Imam Fakhrul Razi radhiyallahu an menyatakan bahwa bukan hanya kedua orang tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selamat, bukan cuma itu aja. Akan tetapi sampai semua datuk-datuk beliau sampai kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, itu semua selamat. Kenapa? Karena tidak diutus Rasul di kaum mereka. Ya, maksudnya dari setelah Nabi Ismail bin Ibrahim, ya kan?
Ini kan Nabi Ismailnya yang ada di Jazirah Arab. Itu ke bawahnya, itu kan kekosongan tuh. Kekosongan daripada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul kebanyakan dari sisi adiknya Sayyidina Ishaq bin Ibrahim yang jadi kaum Yahudi, Yakub, kemudian Musa, Isa, Harun dan lain sebagainya, itu kebanyakan dari kaum Yahudi, dari bangsa Palestina. Pernyataan dari Imam Fakhrul Razi tadi itu juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sujud, untuk sembahyang, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Nabi Muhammad SAW itu kan benihnya itu berpindah dari sulbi ke sulbi, dari sulbi ke sulbi, dari zamannya Nabi Ibrahim, dari zamannya Nabi Adam sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Ismail, sampai terus kepada Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu mereka pergerakan itu, perpindahan itu berada di antara orang-orang yang sujud. Artinya mereka tidak melakukan perbuatan syirik, ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat taqallubaka fis sajidin, perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud, adalah perpindahan cahaya Rasulullah SAW dari sulbi seorang ahli sujud ke ahli sujud yang lainnya, ke ahli sujud yang lainnya, diturunkan dari ayah ke anak, dari anak ke anak, dari anak ke anak, sampai dia dilahirkan sebagai seorang nabi. Ya, Imam Alusi di dalam tafsir Ruhul Ma'ani ketika berbicara mengenai ayat wa taqallubaka fis sajidin, beliau berkata, aku menjadikan ayat ini sebagai dalil atas keimanan kedua orang tua Nabi, sebagaimana yang dinyatakan oleh banyak tokoh ahlu sunnah. Dan aku khawatir kufurnya orang yang mengatakan kekafiran kedua orang tua Nabi. Semoga Allah merahmati kedua orang tua Nabi. Nah, jadi di dalam tafsir ayat Al-Quran sendiri, beberapa mufassirin itu mentafsirkan ayat ini sebagai, beberapa ayat tadi itu sebagai dalil tentang keislaman, kemusliman daripada kedua orang tua Nabi. Sedangkan dalam mengartikannya itu juga ketika kita bicara tadi hadis tentang inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu ada di neraka, itu perlu ditafsir. Jadi tidak bisa letterlock menerima, ditafsirkan secara letterlock ini hadis. Taklid boleh, mengikuti seorang imam muslim nggak ada yang salah. Tapi yang bermasalah adalah ketika seseorang bertaklid hanya kepada kitabnya imam muslim, karena di dalamnya itu ada, tapi pemahaman tentang itu bagaimana dia dapetin. Nah, ini yang kadang menjadi masalah. Orang ngomongnya bertaklid, tapi dia nggak punya pemahaman kepada yang ditaklidkan. Jadi taklidnya sama sekali buta, ya. Nah, ini abi wa abaka finnar, ini Rasulullah SAW dijelaskan yang dimaksud abi. Orang Arab itu ketika menyebut paman dari pihak ayah, itu juga menyebutnya dengan kata-kata abi. Ayah dianggap sebagai sebutannya, itu nyebutnya ya ayah juga. Karena kalau anak perempuan, misalnya saya punya anak perempuan, saya yang meninggal, ayah saya udah nggak ada, yang boleh jadi
Walinya siapa? Paman dari pihak saya, dari pihak laki. Setelah kalau nggak ada dia nggak punya saudara laki misalnya. Walinya itu bisa jadi dari saudara-saudara orang laki. Makanya paman itu seperti ayah, ya. Dasarnya dari mana nih? Apakah cuman adat kebiasaan orang Arab? Enggak. Dijelaskan mengenai Azar yang disebut di dalam Al-Quran sebagai ayah daripada Nabi Ibrahim. Disebutkan ayatnya, wa idh qala Ibrahimu li abihi, ketika ingatlah wa idh qala Ibrahim, ketika Nabi Allah Ibrahim berkata li abihi, kepada ayahnya Azar. Dibilang di ayat itu ayahnya Nabi Allah Ibrahim adalah Azar, ya. Dan ingatlah di waktu Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, atatattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Panjang ada lanjutannya, tapi yang mau digarisbawahi adalah ketika disebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana Sayyidina Ibrahim, bagaimana Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim itu berkata kepada ayahnya Azar. Padahal yang dikatakan oleh mufassirin lagi kepada orang-orang ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan abihi Azar, ayahnya Azar, di dalam ayat itu bukan ayah kandung daripada Nabi Ibrahim, tapi dari pamannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu diasuh juga oleh pamannya yang bernama Azar. Makanya Nabi Ibrahim memanggil dia dengan sebutan Abi juga, ya. Hal ini juga diisyaratkan oleh perkataan Nabi, lam azal ungalu min aslabit tahirina ila arhamut tahirah. Nabi juga bilang, ini tadi masalah sebutan ayah itu, ternyata kalau orang menyebut abi itu belum tentu sebagai ayah kandung, ya. Tapi boleh jadi itu adalah pamannya. Dan itu dibuktikan di dalam Al-Quran ketika itu ditafsirkan bahwa penjelasan daripada mufassirin bahwa Azar itu bukan daripada ayah kandungnya Nabi Ibrahim. Kemudian Rasulullah SAW juga tadi bilang, aku selalu berpindah. Maksudnya cahayanya Rasulullah SAW selalu berpindah dari sulbi laki-laki yang suci menuju rahim dari perempuan yang suci pula. Jadi nggak mungkin tempat yang kotor menampung sesuatu yang suci, ya. Dalam hadis itu Rasulullah SAW secara eksplisit ya, menyatakan bahwa orang-orang tuanya dulu, kakek-kakeknya Nabi Muhammad, nenek-neneknya daripada Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang suci. Dan itu menunjukkan bahwa mereka bukan orang-orang yang musyrik, ya. Karena jelas orang yang musyrik telah dinyatakan najis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Najisnya maksudnya itu bukan najis nggak boleh disentuh segala macam. Enggak. Tapi yang dimaksud najisnya itu di dalam syariat, di dalam keimanannya, karena kotor. Karena dia diciptakan oleh Allah, tapi kemudian mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kekotoran yang bukan sesuatu yang kalau kita lihat kotor, tapi esensinya, hakikatnya itu adalah kekotoran. Dan itu nggak mungkin Nabi Muhammad yang suci, yang menyembah Allah, yang tunduk kepada Allah, ditempatkan di dalam tempat yang kotor tadi itu, ya. Adapun mengenai dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kita sepakat, kalaupun katakan begini,
Kita ini kan nggak ada kompetensi untuk bilang ini sahih atau tidak, ya. Dan kita sepakat bahwa Imam Muslim ini seorang imam di dalam hadis, ya. Dan kalau itu kita sepakati bahwa hadis itu sahih, ya, maka bagaimana kita bisa menggabungkan pemahaman antara hadis dengan Al-Quran supaya dia tidak berbenturan? Maka selayaknya kita nggak mengambil zahirnya, tapi yang kita ambil yang kita ambil adalah bagaimana cara tadi itu bisa dipertemukan. Jadi nggak ada yang salah dengan Al-Quran dan hadis. Yang salah ini cuman kitanya yang belum bisa memahami itu dengan baik. Ada juga disebutkan di sini, ada juga hadis-hadis lain tentang peristiwa dihidupkannya kembali kedua orang tua Nabi atas permintaan beliau untuk kemudian diwafatkan kembali setelah mengimani kerasulan Rasulullah SAW. Meskipun hadis tersebut dhaif, nggak bisa dijadikan dalil untuk halal haram, tapi itu telah dikuatkan juga dengan ayat-ayat di atas dari Sayyidah Aisyah. Ini ada beberapa hadisnya. Sebelum kita ke situ, satu lagi yang perlu dijelaskan mengenai ibu daripada Nabi Muhammad SAW. Tadi kan untuk masalah abi sudah jelas. Jadi ketika perkataan Rasulullah abi wa abaka finnar, itu maksudnya adalah pamanku dan ayahmu dua-duanya ada di neraka. Siapa pamannya Nabi itu? Abu Lahab. Nah, udah jelas lah ya. Jadi abi wa abaka finnar itu adalah maksudnya Abu Lahab dan ayahnya dia yang sama-sama tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya ada di neraka. Ya. Dan itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk supaya orang itu tidak terlalu nggak terlalu gelo hatinya. Karena pertanyaan dia itu sesuatu yang akhirnya menyakiti hatinya sendiri, betul. Di mana ayah saya? Dia udah tahu ayahnya nggak beriman kepada Rasulullah, tapi dia masih nanya lagi sama Rasulullah. Nah, supaya tidak terlalu membuat hatinya sedih, Rasulullah menggunakan ungkapan itu, abi wa abaka finnar. Maksudnya pamanku dan ayahmu dua-duanya ada di neraka. Karena mereka menolak, cuman digunakan kata-kata abi, yang mana itu merupakan sampai sekarang orang Arab itu normal menggunakan itu sampai sekarang, sampai detik ini. Itu untuk supaya dia nggak terlalu sedih gitu, nggak terlalu gelo, ya. Dan masalah perkataan daripada Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim juga, ketika Rasulullah meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar kepada ibunya, kemudian tidak dikabulkan, ini juga bisa ditafsirkan karena orang tua Nabi, kalau kita kembalikan kepada ayat yang tadi, meninggal sebelum Rasulullah SAW itu diutus, orang tua Nabi ini nggak perlu diistighfarkan. Makanya nggak diizinkan sama Allah supaya Rasulullah beristighfar. Ada apa perlu diistighfari? Lah orang mereka nggak bersalah kok. Kan mereka nggak salah, nggak diadab sama Allah. Buat apaan istighfar? Gitu. Makanya nggak diizinkan sama Allah. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Orang nggak salah, buat apaan dimintain ampun? Ya. Tapi justru sebetulnya ayat ini hadis ini, kalau kalimat pertamanya itu sudah bisa ditafsirkan, maksudnya ya nggak perlu istighfar sama ibumu. Orang ibumu nggak salah, buat apa diistighfarin kan gitu. Jadi itu sebetulnya ungkapan untuk menyenangkan hati Rasulullah yang menangis, ya, yang menangis tadi. Kan Rasulullah datang nangis, yang membuat orang-orang itu kemudian menangis. Menangisnya itu juga bisa jadi karena bahagia, bukan karena kesedihan yang mendalam, ya. Dan aku meminta izin untuk menziarahinya
kemudian aku diizinkan. Kalau itu kalau itu dianggap sebagai dasar bahwa orang tua Nabi bukan muslim, misalnya kafir, dianggap sebagai kafir, terus Nabi mau berziarah sama dia, tujuannya untuk apa? Orang diistighfarkan nggak boleh, ya, orang diistighfarkan nggak boleh, kan? Ini kan jadi agak bermasalah sebetulnya kalau dipahaminya secara letterlock begitu. Tapi kalau itu difahaminya bahwa ya memang nggak perlu diistighfari, lah orang ibunya Rasulullah itu adalah nggak di ahlul fatrah kok, nggak punya dosa. Kemudian Rasulullah minta izin untuk ziarah, diziarah boleh, diizinkan ziarah. Kenapa? Karena di situ akan mengingatkan kita semua tentang kematian. Jadi pilihan untuk memahami tentang hadis 2 ini itu sifatnya pilihan. Ente mau memahami itu sebagai dasar bahwa orang tua Nabi kafir, ya silahkan aja, tanggung sendiri ntar akibatnya. Ya, tapi kita menafsirkan itu sebagai sesuatu yang berbeda, bahwa itu adalah bukti bahwa kedua orang tua Rasul itu bukan orang yang kafir. Itu juga ada dasarnya kok. Itu juga ada dasarnya. Nah, kemudian ini kita lanjutkan, diriwayatkan dari Ibn Syahin, Khatib Al-Baghdadi dan Daraqutni di dalam sanad dhaif dari Sayyidah Aisyah, bahwa ketika Rasulullah berhaji dalam haji wada, kemudian melewatiku di atas Uqbatul Hajun, dalam keadaan Rasulullah SAW menangis sedih dan gundah. Kemudian beliau singgah dan menjauhiku dalam waktu yang lama, lalu kembali dalam keadaan gembira dan tersenyum. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, dan beliau menjawab, aku pergi ke kubur ibuku, kemudian aku meminta kepada Allah untuk menghidupkannya, kemudian Allah pun menghidupkannya, lalu ibuku menyatakan keimanannya kepadaku, kemudian Allah mewafatkannya kembali. Jadi di dalam hadis, walaupun riwayatnya dhaif, lemah, tapi di situ menunjukkan bagaimana ibunda daripada Rasulullah SAW itu menyatakan keimanannya kepada Rasulullah. Nah, ini justru jadi penguat sebetulnya. Kalau buat orang yang menganggap bahwa ibunda Rasulullah SAW itu kafir, maka hadis ini justru menunjukkan, karena tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran yang tadi, menunjukkan tentang keimanannya. Tapi kalau misalnya itu kita anggap, kita berpandangan seperti yang tadi dijelaskan, bahwa ibunda Nabi ini bukan orang yang kafir, nggak perlu diistighfarkan. Kalau kita punya pemahaman seperti itu, yang mana itu lebih selamat sebetulnya, kemudian kita datangkan lagi hadis ini, maka hadis ini menjadi penguat. Sudah beliau radhiyallahu anha bukan orang yang kafir, kemudian ketika Rasulullah minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali, kemudian dihidupkan dan menyatakan keimanannya, kan tambah lebih kuat bahwa beliau bukan seorang yang kafir seperti yang dituduhkan oleh orang-orang, ya. Kemudian diriwayatkan juga dari Imam Suhaili di dalam kitab Raudhnya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu ayyuhyiha abawaihi fa ahyahuma lahu thumma amana thumma amatahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Rabbuh, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk an yuhyiya abawaihi, untuk menghidupkan kedua orang tuanya, fa ahyahuma, kemudian Allah menghidupkan keduanya baginya, lahu, thumma amana, kemudian mereka berdua menyatakan keimanannya, thumma amatahuma, kemudian Allah kembali mewafatkannya. Ini riwayatnya memang dhaif, tapi ini justru jadi penguat bagaimana kedua orang tua Nabi itu bukan orang yang kafir.
Kalau ada ya, misalnya begini, kita berteman sama orang, kemudian orang itu kita benci, benar. Saya nggak bilang kita benci lah, tapi entah kenapa ada satu hal itu kita karena sesuatu hal mencari-cari cara untuk menjelek-jelekan bukan orangnya mungkin, tapi orang tuanya. Kira-kira nih kita nih benci nggak sama teman kita tadi? Benci. Itu bukan karena kita cinta sama orang itu. Justru kalau kita cari cara-cara untuk menunjukkan kebencian kita, ya itu tandanya dia benci sebenarnya, bukan cinta. Ya. Menanggapi hadis ini, Imam Qurtubi mengatakan tidak ada pertentangan antara hadis dihidupkan kembali ke kedua orang tua Nabi dan hadis mengenai tidak diizinkannya Rasulullah untuk beristighfar bagi keduanya. Ya, itu tadi nih hadis riwayat Imam Muslim yang tadi. Karena hadis dihidupkannya orang tua Nabi datang lebih akhir, terjadi ketika peristiwa Haji Wada, ketimbang hadis tentang istighfar. Yang istighfar itu tadi kan di awal nih. Nah, ini hadis tentang dihidupkannya kedua orang tua Nabi, kemudian mereka beriman kepada Rasulullah, itu datangnya belakangan, setelah di akhir ketika Haji Wada, menjelang akhir daripada hayatnya juga Rasulullah SAW. Oleh karena itu kata Imam Qurtubi, Ibn Syahin menjadikannya sebagai nasakh, hadis yang menghapus riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim tadi, itu terhapus dengan hadis ini. Maksudnya sudah dibatalkan. Kalau dulu dianggap misalnya bahwa orang tuanya Nabi kafir, dengan adanya ayat ini, dengan adanya hadis ini, maka yang tadi itu udah gugur, udah keganti sama hadis ini. Itu, ya. Selain itu, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti menerangkan bahwa Hammad perawi, salah satu perawi hadis Muslim yang tadi itu, yang dua tadi itu, diragukan oleh beberapa ahli hadis, dan hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini diriwayatkan cuman sama Imam Muslim, padahal banyak riwayat lain yang lebih kuat darinya, seperti riwayat Ma'mar dari Anas, Al-Baihaqi dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikatakan in a'rabiyan qala li Rasulillah aina abi qala finnar qala fa aina abu qala haitsuma mararta biqabri kafirin fabashirhu binnar. Sebetulnya ada juga riwayat hadis yang serupa dengan hadis yang tadi yang dibawakan oleh Imam Muslim tentang abi wa abaka finnar. Itu ada juga riwayat yang seperti itu, tapi dengan matan yang berbeda, dengan isi yang sedikit berbeda. Dan ini kalau yang dibawakan oleh Imam Muslim itu cuma satu riwayatnya, dari ada Hammad tadi itu, ya. Sedangkan hadis-hadis lain yang serupa itu nggak pernah diangkat sama orang-orang tertentu dalam tanda kutip. Dikatakan jadi ceritanya kalau di hadis yang lain matanya agak berbeda, dibilang datang seorang badui kepada Rasulullah SAW. Dia nanya, di mana abaku, di mana ayahku? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, dia di neraka. Si badui tadi itu, orang Arab tadi itu, bertanya kembali, di mana abah ente? Di mana ayah ente? Yang dijawab sama Rasulullah bukan abi wa abaka finnar. Yang dijawab qala haitsuma mararta biqabri kafirin fabashirhu binnar. Kata Nabi, sekiranya jawabannya Nabi ini bukan abi wa abaka finnar. Jawabannya Nabi, sekiranya kamu melewati kuburan orang kafir, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan neraka. Jadi riwayatnya bukan abi wa abaka finnar. Bukan, ya. Riwayat yang ini riwayatnya juga banyak lain gitu, beda matan sedikit dengan yang dibawakan oleh Imam Muslim. Para ahli hadis itu mereka sepakat bahwa
Ma'mar dan Baihaqi, dua orang perawi dari hadis yang ini, itu lebih kuat daripada Hammad yang dibawakan oleh Imam Muslim, sehingga riwayat Ma'mar dan Baihaqi harus didahulukan ketimbang riwayatnya Hammad tadi itu dari Imam Muslim. Tapi kemudian nggak boleh juga kita benci Imam Muslim. Kenapa? Karena Imam Muslim membawakan itu justru menunjukkan kejujuran seorang Imam Muslim di dalam keilmuan agama. Di dalam keilmuan agama. Jadi jangan cuman yang bagus-bagus yang dibawa, yang jeleknya kemudian nggak dibawa. Nggak begitu juga. Nggak apa-apa dibawa itu. Ditunjukkan bahwa ini ada riwayat. Orangnya namanya Hammad, dia bawakan hadisnya begini. Dibawain sama Imam Muslim. Nah, kita sebagai orang Muslim harus cerdas juga bahwa di sini ada Ma'mar, ada Baihaqi, riwayatnya berbeda dengan ini, berbeda, dan mereka ini lebih kuat daripada Hammad menurut orang-orang yang menilai daripada biografi para perawi hadis, rijalul hadis tadi itu. Karena ini lebih kuat, kita sebagai orang yang mempelajari ilmu ini harusnya bisa menimbang sendiri. Harusnya bisa menimbang. Dan orang yang jujur dengan keilmuannya, dia akan membawakan riwayat ini, juga dia akan membawakan riwayat ini. Nah, itu jujur kalau dia jujur. Tapi kalau dia nggak jujur, dia akan sembunyikan yang satu, dia bawa sesuai dengan agendanya sendiri. Ini hal-hal begini ini terjadi di dalam keilmuan. Jadi ada agenda tertentu, kenapa dia hanya membawa hadis-hadis tertentu, riwayat-riwayat tertentu aja yang diusung gitu. Entah dengan agenda apa kita nggak tahu. Tapi yang penting kita harus cerdas di dalam beragama. Sama, contoh lain misalnya masalah pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, At-Taqalain. Itu banyaknya riwayat hadis bilang Al-Quran wa itrati ahli baiti. Itrati ahli, ini mutawatir. Banyak-banyaknya ini, belasan hadis berkata tentang Al-Quran wa itrati ahli baiti. Tapi ada satu hadis yang riwayatnya di bawahnya ini yang agak lebih lemah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang dibawa ini yang belasan, dibandingkan sama ini yang satu jadi lebih populer. Entah kenapa, ya sama seperti hadis ini juga. Nah, ini kalau mau jujur di dalam keilmuan, harusnya dua-duanya dibawa supaya orang itu ngerti. Kalau cuma dibawa yang satu aja, itu kita curiga, jangan-jangan ada agenda tertentu, pengkerdilan umat jadinya, pembodohan umat. Jadi umat itu digiring dalam satu kelompok tertentu. Padahal perintahnya juga di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbik. Yang disuruh kita menyeru itu supaya orang-orang ke jalannya Allah, bukan ke sabili syekh misalnya gitu. Bukan. Kita nggak disuruh untuk menyeru orang kepada syekh tertentu, kepada golongan tertentu, kepada mazhab tertentu, enggak. Tapi disuruh menyeru ke jalan Tuhanmu, ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini bisa menjadi gambaran dan kehati-hatian kita bagaimana kita bisa menyikapi bagaimana kalau ada orang yang sengaja ingin menggoyang, membuat keraguan, menimbulkan keraguan di dalam hati kita tentang keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Karena mereka itu nggak mungkin menjatuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak mungkin. Dan mereka juga nggak mungkin menjatuhkan Rasulullah SAW. Yang mungkin dijatuhkan, Islam itu bakal digulung, bukan dari tengahnya dihancurin, tapi mulai dari pinggir-pinggirannya dulu, dibuat umat Islamnya itu ragu dulu dengan agamanya.
Kalau umat Islam sudah ragu dengan agamanya, syariatnya Rasulullah nggak bakalan dijalankan. Dibuat kita ragu dengan para sahabatnya Rasulullah, dibuat kita ragu tentang keluarganya Rasulullah SAW. Ada orang yang membuat ragu dengan sahabat, katanya sahabat ini begini, sahabat itu begitu, sahabat ini begini. Ada orang yang begitu. Jadi kita ragu dengan sahabat Rasulullah. Kalau kita sudah ragu dengan sahabatnya Rasulullah, gampang mereka menyerang Rasulullah. Dibilang, lihat sahabatnya aja begitu, ini nggak pinter milih sahabat nih. Hancur nggak Islam? Rasulullahnya nanti jadi hancur. Nah, kita sebagai garda terdepan, sebagai umatnya daripada Rasulullah, kita punya kewajiban untuk melindungi syariatnya Rasulullah SAW, untuk melindungi kehormatannya Rasulullah SAW. Kita lindungi diri kita dari pemahaman yang menyimpang, dari upaya-upaya orang yang ingin meruntuhkan keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, melalui jalur sahabat dan keluarganya, melalui para pengikutnya, ya. Saya kira itu. Ini sebetulnya penjelasan tentang hammat ini tadi, itu juga dijelaskan panjang lebar oleh Imam Suyuti. Imam Nawawi berkata, bilang ketika kabar ahad, satu riwayat tadi itu yang dari hammat tadi itu, kalau dia bertentangan dengan nas Al-Quran yang tadi kita bacakan, atau ijma daripada ulama, maka wajib ditinggalkan dohirnya. Jadi berarti kalau itu bermasalah nih dohirnya, matanya bermasalah, matanya tulisannya sih begitu, tapi harusnya maknanya nggak begitu. Berarti maknanya itu perlu ditakwil, perlu ditafsirkan, karena dia bertentangan dengan Al-Quran dohirnya. Ya, tadi itu yang sudah kita lakukan tentang penyebutan abi itu di dalam bahasa Arab. Saya kira itu ada yang mau ditanyakan atau kita tutup dulu, habis itu kita tanya jawab. Ya, kita itu yang bisa kita bawakan tentang sedikit penjelasan tentang bagaimana kedudukan daripada orang tua Rasulullah SAW, dan kita menjawab tuduhan mereka orang-orang yang berusaha untuk mengkafirkan daripada orang tua Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka yang masih berpendapat bahwa orang tua Nabi tempatnya ada di neraka, menuduh orang tua Nabi sebagai kafir. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka sehingga mereka memiliki pemahaman yang benar tentang kedudukan daripada kedua orang tua Rasulullah SAW. Dan semoga Allah meridhoi usaha kita yang sedikit ini, walaupun kita tahu kita keilmuan kita sedikit, tapi kita bertaklid kepada orang-orang itu bukan sekedar kita bertaklid kepada kitab, tapi kita juga bertaklid dengan sanad keguruan yang sudah diizinkan oleh para guru-guru kita untuk kita bisa sebarkan kepada umat, dan semoga itu bisa menjadi amal jariah mereka dan menjadi alamat supaya Rasulullah SAW mengenali kita sebagai umatnya kelak dan menjadikan kita teman duduknya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa fitnah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.